Jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuki hari Senin, pekan biasa yang ke-27, tanggal 6 Oktober 2025. Kita menemukan bacaan dari kitab Nabi Yunus bab 1 ayat 1 sampai 17, dilanjutkan bab 2 ayat 10, dan Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kisah dalam bacaan hari ini seolah menghadapkan kita pada dua tokoh yang berbeda arah, Yunus dan Yesus. Yunus adalah nabi yang melarikan diri dari panggilan Tuhan karena tidak mau diutus kepada bangsa asing, bangsa yang dianggap tidak pantas diselamatkan. Sedangkan Yesus dalam Injil justru mengajarkan tentang kasih tanpa batas lewat perumpamaan orang Samaria yang murah hati, seorang asing yang berhati besar, yang menjadi teladan sejati kasih kepada sesama. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan itu seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Siapakah sesamaku manusia?" Pertanyaan itu seakan ingin membatasi kasih, seolah-olah kasih hanya berlaku bagi orang-orang tertentu, bagi keluarga, teman seiman, atau orang yang baik pada kita. Tetapi Yesus justru membalik pandangan itu. Yesus tidak menjawab dengan definisi, melainkan dengan kisah yang menggugah hati, yang menunjukkan bahwa kasih sejati tidak memilih-milih. Yang disebut sesama bukanlah mereka yang kebetulan dekat dengan kita, melainkan mereka yang membutuhkan hati kita. Kasih sejati tidak mengenal tembok, suku, agama, status, atau latar belakang. Kasih itu memancar seperti matahari, menyinari siapa saja tanpa menimbang layak atau tidak. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yunus adalah cermin diri kita yang sering kali takut, enggan, atau menolak untuk terlibat dalam penderitaan orang lain. Kadang kita merasa biarlah orang itu tanggung sendiri akibat perbuatannya. Tetapi Tuhan mengingatkan bahwa kasih yang sejati tidak berhenti pada logika dan keadilan manusia, tetapi mesti mengalir dari kasih yang ilahi. Orang Samaria dalam Injil adalah cermin kasih yang hidup. Ia tidak menunggu diminta. Ia berhenti di tengah perjalanan, menyembuhkan luka orang asing, dan bahkan mengorbankan waktu serta hartanya demi keselamatan sesamanya. Itulah wujud nyata dari iman yang hidup, iman yang bekerja melalui kasih, iman yang menyelamatkan melalui tindakan. Seringkali kita seperti Yunus, tahu firman Tuhan, tahu apa yang benar, tapi selalu menunda untuk melakukannya. Namun Yesus menantang kita hari ini, pergilah dan perbuatlah demikian. Kasih sejati bukan sekadar perasaan, melainkan tindakan konkret, menolong yang susah, mengunjungi yang sakit, menguatkan yang putus asa, atau sekadar mendengarkan mereka yang merasa sendirian. Kasih yang kecil bila dilakukan dengan tulus menjadi persembahan besar di hadapan Allah. Seperti doa Yunus di dalam perut ikan yang gelap, dari kedalaman penderitaan pun kasih dan pengampunan Allah masih dapat menjangkau dan memulihkan. Saudara-saudariku yang terkasih, dunia kita hari ini sangat membutuhkan orang-orang Samaria modern, orang yang berani berhenti, melihat, dan menolong dengan kasih. Dunia tidak kekurangan orang pandai berbicara tentang kasih, tetapi kekurangan orang yang benar-benar mau mengasihi. Marilah kita belajar dari kisah Yunus yang akhirnya bertobat, dan dari teladan orang Samaria yang murah hati, bahwa setiap luka dapat sembuh bila kasih menjadi nyata, dan setiap hati yang keras dapat dilunakkan oleh belas kasih yang tulus. Semoga kita semua berani menjawab panggilan Tuhan, pergilah dan perbuatlah demikian, menjadi sesama bagi siapapun yang Tuhan hadirkan dalam perjalanan hidup kita. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi
dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.